Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Monggo halaman majeng. Niki kudune separuh putri separuh laki-laki. Nggih, kula lajengaken Bapak-bapak Ibu sedaya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan enjang menika sinaosa sumuk jenengan biasa to nggih, ngeten iki to nggih. Ini ada jaket kabeh niki. Kita diberikan dua kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan iman. Insyaallah sedaya sing rawuh dipun paringi kekuatan iman ingkang kuat. Sing nomor kalih kenikmatan kesehatan. Tidak ada kenikmatan yang luar biasa setelah keimanan nggih menika kesehatan. Sedaya sing rawuh sehat to nggih? Alhamdulillah. Enten sing watuk-watuk? Sing kanker enten mboten? Nggih. Mergane awak martele ketekan sangka ngendi? Beras tagi nanti kantongnya kering. Insyaallah mboten, insyaallah nggih rezekinya ada insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah didatangi oleh orang Arab Badui, menghadap pada Rasulullah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Badui, apa keperluanmu? Apa permintaanmu?" Lajeng Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku seekor onta betina yang ada pelananya dan seekor domba yang bisa aku perah untuk keluargaku." Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Hai Badui, kenapa permintaanmu hanya sepele? Kenapa permintaanmu tidak sebagaimana seorang nenek tua Bani Israel?" Nah, kemudian mendengar begitu, para sahabat yang lain menimpali, "Wahai Rasulullah, apa sesungguhnya yang diminta oleh Bani Israel, orang nenek tua Bani Israel itu?" Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini ada dalam hadis insyaallah sahih. Jadi sebelum saya jelaskan ke sana, kira-kira nek panjenengan niku ketemu karo sapa ya nek sing presiden ngoten mawon lah. Nah, karo presiden ya, dan bisa memenuhi permintaannya, apa saja permintaannya. Kira-kira jenengan nyuwun apa? Nah, sing akeh panyuwune biasane ibu biasane. Kira-kira nyuwun apa, Bu? Dijawab duit. Nah, pertama jaluk duit. Enten meleh? Napa? Sanese napa? Angkatan jadi PNS atau berikan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ternyata sama, Bapak-bapak, Ibu-ibu,
Kula niku nate dampingi ketika penyerahan dulu enten pembangunan waduk Gondang. Waduk Gondang. Nek sakniki waduk Jelantah Jatiyoso. Nah, ketika sedang pemberian ganti untung ya, orang ganti rugi, saat ini sebenarnya kan ganti untung, betul ganti rugi. Ada yang enten sing nampi 400 yuta, enten sing nampi 800 yuta, enten sing nampi 1 miliar, enten sing 1,5, ada yang 2, ada yang bahkan 4 miliar dan sebagainya. Kula tangkleti, Bu, niki artane ajeng damel nopo? Nah, rata-rata jawabannya 2. Sing pertama nggih bangun omah. Sing nomor loro nggih tuku kendaraan. Nah, kira-kira padha ora karo Blumbang. Jenengan tiba-tiba itu duit sing akeh ngoten niku kira-kira bergeser kali 2 niki napa mboten? Nah, rata-rata 2 niki. Nanti nggih bangun omah, dandani omah, sing loro nggih tuku kendaraan, mbuh sepeda motor, mbuh mobil dan sebagainya. Tapi di antara sekian enten sing alhamdulillah Pak niki sanese kula damel daftar umroh. Nah, kula damel daftar haji. Enten sing tak melih mriki kula tumbaske lemah melih dan sebagainya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, memang rata-rata mengatakan niki. Nah, ternyata tidak demikian dengan nenek tua Bani Israel kalau wau. Ketika Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang Bani Israel di Mesir, ya, ini mau meninggalkan Mesir. Tiba-tiba kehilangan arah, jadi tersesat, tidak tahu jalani. Menawi nek pas enten tempat sing tertentu ngoten niku niku iso kehilangan orientasi. Google ya ora mlaku mergane napa sinyale ora enek ya, dan sebagainya, kehilangan. Jadi Nabi Musa bersama para orang-orang Bani Israel ini tersesat, tidak tahu jalannya. Nah, kemudian ternyata ada rahasianya. Wahai Nabi Musa, kami telah berjanji bahwa kami tidak akan keluar dari Mesir kecuali bersama dengan Nabi Yusuf, hatta bahkan dengan jasadnya saja. Nah, terus kalau begitu kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau begitu di mana jasadnya Nabi Yusuf? Kemudian dijawab, di antara kami tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah seorang nenek tua yang ada dari Bani Israel. Kalau begitu carilah dia, datangkan ke kita, ke kami ya. Nanti kita akan tanya bersama. Betul, akhirnya dicarilah nenek tua niku dan akhirnya ketemu. Ya. Ketika ketemu, kemudian ditanya oleh Nabi Musa, wahai nenek tua, tolong tunjukkan kepada kami di mana makamnya Nabi Yusuf. Apa permintaanmu, apa keperluanmu akan aku penuhi. Apa kira-kira jawabnya jawabnya nenek tua ini? Wahai Nabi Musa, aku akan menunjukkan di mana tempatnya Nabi Yusuf ketika engkau penuhi permintaanku. Ya, apa permintaanmu? Masukkan aku ke surga bersamamu. Masya Allah. Kira-kira ngeten mboten ngeten iki. Inilah yang disebut dengan ulumul himmah, sebuah obsesi yang tinggi, sebuah obsesi yang cita-cita yang mulia. Ini. Nah, akhirnya karena permintaannya bukan permintaan sembarangan dan surga bukan kewenangannya Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa belum bisa menjawab. Sampai beliau berdoa dan juga memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setelah sekian waktu akhirnya permintaan nenek tua ini dikabulkan ya. Kemudian disampaikan kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada nenek tua ini. Wahai nenek tua, Allah telah mengabulkan apa yang engkau minta, maka tunjukkan kepada kami di mana makamnya Nabi Yusuf.
Akhirnya ditunjukkan ada satu tempat yang agak lembah begitu, ada genangan air, kemudian disuruh untuk newu untuk ngesat itu, kemudian diduduk dan akhirnya diketemukanlah makamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka seketika itu jalannya terbentang, jalan keluar dari Mesir itu terbentang. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, ternyata permintaan Bani Israel, nenek tua Bani Israel ini hanya sekian orang di antara manusia-manusia. Rata-rata permintaannya sebagaimana orang Badui tadi. Bahkan nek panjenengan melaksanakan haji atau umroh, itu kan di Ka'bah itu kan segi 4 itu ya, 9 meter 9 meter. Nah, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, doa ini pripun? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu ternyata diantaranya ketika awal-awal Rasulullah bersama para sahabat, bersama orang-orang di sana, itu ketika tawaf, itu rata-rata permohonannya ketika tawaf itu doanya, ya tadi, meminta dunia. Ya Allah, berikan yang sing pengen usahanya sukses, ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang melimpah dari usaha bisnis kami. Sing rong di anak, ya Allah, berikan kepada kami anak. Serong di jodoh dengan ya Allah, berikan kami jodoh ya, dan sebagainya. Rata-rata adalah permintaan dunia ya. Dan ternyata itu didengar oleh Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, kalian ini berada di tempat yang mustajab. Doa di situ itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa permohonanmu, kenapa doamu itu hanya meminta kepada dunia? Kenapa tidak engkau sekalian minta dunia dan akhirat sekalian? Nah, kemudian akhirnya ya inilah menjadi doanya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itulah Bapak-bapak Ibu yang ternyata memang ya rata-rata di antara kita semuanya ini menghendaki ya semacam itu. Dan itu insya Allah sesuatu yang ya ulumul himmah, obsesi yang tinggi, sebuah cita-cita yang tinggi, ini tidak muncul serta-merta. Ini harus senantiasa kita asah bersama, kita jadikan sebagai satu kekuatan di antara kita semuanya, bahwa cita-cita kita adalah ya mendapatkan akhirat dan juga dunia dengan kedua-duanya. Walaupun ada di antaranya ada yang tidak menghendaki dunia, yang dikehendaki hanya akhirat saja. Ini golongannya orang-orang sufi. Ini bukan suka film loh ya. Sufi itu bukan suka drakor. Ibu-ibu suka drakor enggak? Ini orang-orang sufi rata-rata begitu, tidak menghendaki kenikmatan dunia ya. Mereka mengharapkan kenikmatan akhirat semuanya. Ini tetapi kita bukan golongan sufi, kita menungso isian ya, maka kita menghendaki dua-duanya. Neng dunya ya mendapatkan kebahagiaan, di akhirat juga mendapatkan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, ini juga sebuah ulumul himmah yang hampir mirip, itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, beliau itu pernah mengatakan, aku dahulu bercita-cita mendapatkan kedudukan sebagai gubernur di Madinah dan Allah mengabulkan. Kemudian aku bercita-cita menjadi khalifah dan Allah mengabulkan. Hanya tinggal satu yang belum terpenuhi, kemudian masuk ke dalam surgamu. Karena itulah cita-cita yang tertinggi. Masya Allah. Inilah yang harus menjadi semangat kita semuanya Bapak Ibu, bahwa harapan kita, cita-cita kita, rojak kita ini adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya Bapak Ibu yang menjadikan seseorang ini memiliki ulumul himmah, memiliki cita-cita, obsesi yang tinggi,
Yang pertama adalah tabiat manusia. Kalau bahasa enten Blumbang, nek watuk kuwi iso ditambani, nek watak ora ana tambane gitu. Tetapi begini Bapak Ibu, memang karakter manusia seluruh yang hadir ini tidak ada yang karakternya sama. Anak kita yang lahir dari satu rahim yang sama ya, ini juga karakternya juga berbeda-beda. Memang kita tidak bisa memaksakan karakter seseorang sing lembut gitu kon keras ya dadi ora cocok ya. Yang karakternya keras kon lembut ya ora cocok. Semuanya punya karakter sendiri-sendiri. Nah, bagaimana dengan karakter atau tabiat manusia ini? Kita adalah mengalirkan atau menjadikan potensi yang dia miliki ini maksimal di potensinya masing-masing, di karakternya masing-masing. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika bersama dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah seorang yang daya ingatnya itu sangat luar biasa. Ya, kemudian keilmuannya ini juga luar biasa. Nah, hampir sama dengan Syafi'i, hampir sama dengan Bukhari dan sebagainya. Itu kalau lihat buku ya, atau kitab atau apa itu, hanya melihat saja ini wis apal. Ini. Dan sekarang ya ada namanya reading speed, reading speed. Membaca cepat, jadi mocora alun-alun itu tapi cepat sekali. Nah, jadi kayak langsung terekam gitu. Nah, beliau ini Abu Hurairah itu ya semacam itu. Kemampuan menghafal Al-Quran, kemampuan menghafalkan hadis ya, kemampuan keilmuan luar biasa. Maka beliau diarahkan karakternya kayak begitu ya, dijadikan sebagai wadahnya ilmu dalam Islam. Makanya kita dapati banyak hadis-hadis itu yang riwayat Abu Hurairah. Tapi tidak demikian dengan ketika bersama dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu karakternya keras, ora pinter ngapalke. Ya, kemudian hafalannya ya banyak, tetapi tidak sebagaimana Abu Hurairah. Tetapi dia adalah seorang yang ahli di dalam peperangan. Jadi ahli dalam peperangan. Bahkan pernah mengalahkan Rasulullah bersama para sahabat di perang apa? Perang Uhud. Ini ketika beliau belum masuk ke dalam Islam, dia menjadi panglimanya kaum musyrikin ya, kaum musyrik ya, memerangi Rasulullah. Dan itu ketika itu Rasulullah bersama para sahabat kalah. Maka ketika beliau bersama dengan Islam, maka potensinya ini diarahkan kepada sebagai seorang panglima. Dan betul, beliau menjadi panglima dan memimpin banyak peperangan. Tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang terkalahkan. Nah, inilah luar biasa ini. Maka demikian pula ketika dengan bertemu dengan sahabat yang lainnya, misalnya Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal dan sebagainya. Beliau orang yang pandai dalam hal hukum Islam, dalam qada ya dan sebagainya. Maka dia menjadi seorang yang ya diarahkan pula semacam itu. Ketika bersama dengan Abu Dzar pernah menyampaikan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jadikan aku gubernur." Kemudian apa dijawab Rasulullah? "Hai Abu Dzar, engkau itu perasaanmu itu sangat lembut. Itu orang sing lembut banget. Padahal nek jadi gubernur ki ya kadang ya kudu keras, kadang ya kudu lembut ya. Kowe ra cocok ning kono. Ya, maka beliau tidak dijadikan sebagai gubernur. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi karakter manusia ini tidak bisa kita paksakan untuk berubah dari satu sisi ke sisi yang lainnya, tetapi kita arahkan kepada di mana dia memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, demikian pula dengan anak-anak kita ya, ini alhamdulillah di sini ada para penghafal Al-Qur'an ya. Ini nek kon ngapalke itu ya anak-anak kayak begitu. Saya pernah bersama dengan anak saya itu ya
ngapalke ya sehari iso sekian lembar dan sebagainya lancar men. Nek sing kita ya termasuk saya kon ngapalke sak lembar ya berapa hari kira-kira? Berhari-hari bahkan tidak hafal-hafal dan sebagainya. Ya. Ini tentu menjadi ya kita arahkan masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Itu yang pertama Bapak. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak-anak kita ya. Walaupun tetap juga dalam pendidikan ini kita bisa mengarahkan, bisa menjadikan anak-anak ini punya potensi yang jauh lebih unggul. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah dari orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuwahidanihi yunasironihi au yumajisanihi. Jadi anak yang terlahir itu dalam kondisi fitrah. Fitrah itu Islam, suci. Tergantung orang tuanya lah yang menjadikan dia ini Yahudi, Nasrani atau Majusi. Majusi itu penyembah api, ya, penyembah api. Ini. Nah, apa maknanya di sini Bapak Ibu? Bahwa peran orang tua ini sangat besar. Ya. Madrasah orang tua ini memiliki peranan yang sangat luar biasa. Apalagi pada saat ini sekitar hampir 2 tahun ini kita pandemi COVID-19, pandemi COVID-19 ini, anak-anak kuabeh neng omah. Ya, kecuali yang pondok atau tertentu ini, ya ini anak SD yang omah, SMP yang omah, dan SMA juga demikian pula. Kira-kira judek enggak dampingi anak-anak sekolah? Ibu-ibu pripun ibu-ibu? Mumet. Bapak pripun bapak-bapak? Ditakoni anake, Bu, iki matematika iki pripun, Bu? Wah, aku dhewe yo ora mudeng kok le. Dan sebagainya. Ini. Belum lagi nanti ada Zoom, ada tugas dan sebagainya. Tugasnya akhirnya raiso ya dan sebagainya. Nah, artinya apa? Mendidik anak itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tapi bahwa peran orang tua ini sangat penting ya, untuk mengarahkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang terarah di dalam potensinya, ya, terarah dalam kebaikannya. Ini. Jadi nek bos dalam basa Jawa ki ya apa kacang orang ninggal lanjaran ya, itu rata-rata begitu ya. Anak-anak kita itu ya ada ya sekitar kita walaupun ya bisa berbeda ini. Nah harapan kita ya dalam hal ini Bapak Ibu kami sering sampaikan pada siapapun, monggo kita itu mentarbiyah anak, mewariskan anak, ojo mbok warisi lemah, ojo mbok warisi omah, ojo mbok warisi sawah. Ning warisono ilmu. Nah, ini. Blumbang ini kan luar biasa. Di ben gitu ya kon sekolah ki yo angel. Betul apa mboten Bapak-bapak, Ibu? Terutama sing sepuh-sepuh lho ya. Margane di ben ki anggere Blumbang niku anggere wis nandur bawang. Kuwi ya wis iso sugih. Ngopo to le ndadak sekolah ado-ado, sekolah dhuwur-dhuwur, nandur bawang wis iso sugih, iso dan sebagainya. Tapi kan semakin hari kan terus semakin apa namanya ya perubahan zaman ini semakin luar biasa ini. Nah, tetapi ketika kita mewariskan ilmu ya, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, saya itu pernah atau beberapa kali ya mendampingi keluarga yang babakan faraid ya, rebutan tadi omah, sawah, lemah tadi ini macam-macam ini. Nah ini. Nah, tetapi kalau kita bisa mewariskan ilmu kepada anak-anak, mereka nanti insya Allah iso tuku lemah dewe, iso tuku sawah dewe, iso tuku bangun omah dewe. Nah inilah yang kita harapkan begitu sehingga menjadi maksimal. Makanya seabot-abote kita, seberat-beratnya kita ini utamakan nyekolahke anak. Nah ini
Utamakan nyekolah ke anak. Yo minimal ki yo sarjana lah, sarjana S1 lah ini. Ya. Aja gur dibekali karo SMP wis tole bar kuwi macu lho wae. Atau ya SMA ya ini minimal ya S1. Nah, ini. Itu yang monggo ini menjadi peran dari Bapak Ibu semuanya. Ini yang nanti juga yang di pondok-pondok ya. Setelah selesai pondok jangan berhenti. Ini, jangan berhenti hanya di situ saja. Silahkan lanjutkan ke Madinah ya, atau ke Turki atau ke Mesir atau ke mana dan sebagainya ya. Ini ya minimal yang UNS kuno lah ya. Ini syukur bisa UGM ya, kemudian juga UNS bagus juga UGM atau yang lainnya silahkan ini. Karena ternyata juga anak-anak para penghafal Al-Quran itu juga banyak sekali yang juga diterima di perguruan-perguruan tinggi negeri ya. Ini penting sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi ojo mentingke bangun rumah. Ojo mentingke bangun rumah. Rata-rata kalau rumah kita di wilayah Tangmang ini kan wis apik-apik. Sudah bagus-bagus. Ini sudah bagus-bagus ini. Kalau di Klaten itu mohon maaf banyak yang rumah itu ya tidak sebagus kita lah. Karanganyar Ngetan kuwi omah ki wis orang no tandingannya lah kira-kira begitu dibandingkan dengan wilayah yang lainnya, walaupun ya ada beberapa yang masih RTLH rumah tidak layak huni begitu misalnya, tapi hanya sedikit sekali. Nah kalau di Klaten itu rumahnya ya syukur ping papan dari belabak begitu ini. Tangan Bu putrane pinten sekawan pas. Nah saat ini enten pundi, alhamdulillah yang setunggal enten Pertamina, sing nomor kalih enten dados dosen enten UGM ya, sing nomor 3 niki nembe kuliah enten UI ya, sing nomor sing ragil niki nembe mlebet teng UNS ya. Kayak gitu tuh banyak. Nah, artinya itulah yang bagian dari tarbiyah kita, dari orang tua, peran orang tua kita ini. Insya Allah. Jadi ketika ini menjadi semangat kita semuanya, ya insya Allah wilayah dimanapun ya ketika kondisi pendidikannya itu jauh lebih baik, insya Allah peradabannya ya, kemudian juga budaya, kultur dan sebagainya akan jauh lebih baik. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Ini monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, saabot-abote saarkas-arkasane awake dhewe ini upayakan anak-anak kita, putu-putune awake dhewe ini sekolah yang lebih tinggi, maksimal ya tadi minimal tadi sarjana S1. Ngoten niku. Sanggup napa mboten? Insyaallah nggih. Nah, insyaallah niku penting saestu, nggih. Kalau demen ya nek ora niat banget nonton ya ora arep kuliah ya berat. Pokoke penting aku kuliah, mbuh ragate kok endi. Penting kuliah. Nah, ternyata ada jalan. Nonton. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bi'ah yang baik. Lingkungan yang baik. Masyarakat yang baik. Itu akan menjadikan ulumul himmah, cita-cita, obsesi orang yang berada di lingkungan itu akan menjadi baik. Saya pernah Bapak Ibu ketika KKN di satu wilayah di Wonogiri. Jadi ada satu tempat itu sampai unsur pemerintahan itu nggak bisa masuk. Ora ono RT, ora ono RW, ora ono kadus ya, pajak ya ora tahu enek sing wani narik pajak ya dan sebagainya. Nah, di antara pembicaraan yang ada di situ, wah, sesasi iki seminggu iki gue entuk TV loro ya. Nah, seminggu iki gue entuk sepeda siji. Nah, seminggu iki entuk kalung piro. Itu biasa di kalangan mereka ini. Nah, jadi kampung ini kampung maling istilahnya. Jadi kampung maling. Jadi maaf kita biasa gitu. Nanti nek di ngisor nggonanu itu ya ada beberapa barang-barang sing curian-curian dan sebagainya itu. Nah, ketika di masyarakat yang bi'ahnya sayi'ah, bi'ahnya ya buruk semacam itu, ya cita-citanya ya
tidak mungkin penghafal Quran, ya, tidak mungkin menjadi yang tinggi sebagaimana orang nenek tua tadi atau bahkan Umar bin Abdul Aziz, tidak mungkin. Ya, cita-citanya menjadi ketua geng, ya, menjadi begitu ya ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berubah. Ini hanya sudah tidak sebagaimana yang semacam itu. Ini. Nah, ketika kita berada di lingkungan yang baik, masyarakat yang baik, ya tadi kita akan menjadikan misalkan di satu wilayah anak-anaknya pada sekolah KB, pada kuliah KB, ya itu nanti menjadi juga kebiasaan kultur. Oh, anaknya ya sekolah S1 di UNS, kemudian di UGM dan sebagainya, kemudian anaknya di pondok, ya, kemudian anaknya sekolah semuanya dan sebagainya. Nah, inilah yang bi'ah lingkungan itu sangat berpengaruh kepada cita-cita seseorang di lingkungan kita semuanya. Maka jadikan bi'ah lingkungan ini menjadi lingkungan yang baik. Kalau kita berada di lingkungan semacam ini, ya, ada kajian-kajian, ada pondok-pondok, ya, kita jadi oh iya, anakku tak sekolah kene kono, oh anakku tak jadi hafid Quran, anakku bisa sekolah ke Madinah, oh anakku bisa sekolah ke Turki dan sebagainya. Itu akan menjadi sesuatu semangat yang ada di dalam masyarakat itu. Makanya kita harus bersama-sama. Tapi harus kita ingat Bapak Ibu, sing elek kuwi ya nurun, sing bagus juga nurun. Maka peran kita kalau di masyarakat ada sesuatu yang buruk, maka segeralah untuk segera dihentikan. Kalau ada yang baik, segera kita dukung. Contoh kecil misalnya, satu wilayah biasa ada di perapatan ono cah-cah genjrengan, kemudian ono nganggo ngombe-ngombe. Pertama ya ngombe teh kurang marem nanti ya tambah karo kopi, ya. Kopi kurang marem tambah kerating deng kurang marem toko ibu drek, ya. Budrek kurang marem tambahi karo pirtus, ya. Nah, kalau ada semacam itu tidak segera kita eleke, nanti merambah ke perempatan yang lain. Demikian pula ke tempat yang lain dan sebagainya, sehingga nanti akan muncul semacam itu. Nah, inilah yang beberapa wilayah yang juga tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah yang agak di sana dan sebagainya ini. Maka hal-hal semacam itu peran kita, tokoh-tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, tokoh-tokoh agama dan sebagainya, ya. Ketika ada sesuatu yang buruk, segera kita jadikan, kita cegah agar tidak merambat kepada yang lainnya. Seperti dudu anakku, kan begitu kadang. Tapi nanti kalau tidak segera kita antisipasi, nanti suwe-suwe ya iso teko kepada anak kita dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi. Itu maka monggo ini masyarakat yang di Belumbang ini sudah baik, terus kita kita tingkatkan terus sehingga menjadi satu obsesi yang bersama di dalam masyarakat kita di Belumbang ini, menjadi suatu masyarakat yang baik. Kemudian yang keempat, ini adanya irsadul ustad. Ada petunjuk dari ustadz, dari guru dan sebagainya. Apa maknanya Bapak Ibu? Dalam suatu apa saja, ya, ini kalau tidak ketemu ilmu nih, kuwi yo angel. Ini kalau di dalam asar sahabat Ali, lantanal ilmi ila bisitantin. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satunya adalah irsadul ustad, adanya petunjuk dari guru, petunjuk dari orang yang lebih yang paham. Podo-podo nandur brambang, nandur bawang, ya. Nek punya ilmu dengan tidak punya ilmu juga berbeda. Kalau ya contoh paling kecil mungkin, ya, kalau Bapak Ibu punya kalau dolanannya anak-anak itu Rubik, tahu Rubik enggak? Rubik itu kotak, kemudian ada warna merahnya, ada putih, ada kuning dan sebagainya. Kira-kira nek tak apa? Pak atau Bu, monggo iki tak waca, iki balekno dadi warnane padha ngoten. Kira-kira pirang menit jenengan iso?
Nek ora ngerti ilmune, mbok nganti setahun. Nah, ora bakal apa namanya? Ketemu. Ente-entekane dicopoti kabeh. Dipasang ke. Nah, ini. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Nek tahu ilmune, oh ini harus dibuat diagonal dulu begini dan sebagainya. Nanti seset, itu dalam jangka waktu 1 menit bahkan mungkin kurang dari 1 menit selesai. Nah, maknanya dia punya ilmu. Ya. Semua saja. Lantan ilmu ya, apa namanya? Semua dunia akhirat semuanya harus punya ilmunya. Arep neng akhirat ya ini ilmune. Arep neng dunia ya ana ilmune. Ini. Kita mau ke akhirat ora ngerti ilmune ya nggak isa karepe dhewe. Ana sing haji, wah nek ning Mekah ya kadoan pindah apa namanya? Diganti wae ning Gunung Lawu. Nah. Ya ada kayak begitu ada. Aliran Rahmadiyah. Nah, dudu hadiah lo ya. Nah, ini. Ada yang sholatnya sedina ping nek ping 5 kokean. Ya, disingkat, wah diringkes kayak ngombe obat esok awan sore. Nah, 3 kali. Ada di Banyuwangi ada di atasnya semacam itu kan. Nah, ini karena tidak punya ilmunya. Apalagi nanti kalau sudah nanti hadis ya, fikih, usul fikih dan sebagainya, ilmunya ini masing-masing ada dan sebagainya. Ini harus terus kita beri. Maka peran ulama, peran irsadul ustad, petunjuk guru ya, ini penting. Menghafalkan saja juga begitu. Menghafal Quran nek sing ngajari itu ya carane ngapalke kayak apa dan sebagainya juga berbeda juga ini. Walaupun ada juga yang otodidak dan sebagainya yang berhasil juga ada. Tetapi ketika ada arahan ini juga juga menjadi penting. Bal-balan saja ini. Saya juga suka sepak bola ini. MU kalah terus. Sing dipecat sinten? Pelatih ya. Karena pelatih tidak bisa, salah satunya pelatihnya tidak bisa meramu. Saya itu ketua asosiasi futsal Kabupaten Karanganyar. Saya itu punya pelatih itu ya cukup bagus ya, bagus sekali ini. Jadi ngemas anak-anak ini dari satu yang biasa menjadi luar biasa, menjadi pemain yang bagus-bagus itu dia pinter ini. Bagaimana menempatkan, bagaimana anak ini potensinya di mana ya, bagaimana cara menguat dan sebagainya itu begitu ini. Ya ada ilmunya. Nah, rane ilmunya ya segur gobras gabrus. Jadi ini pinter-pinter nih karena tidak dengan ada keilmuannya ya akhirnya mainnya biasa saja dan sebagainya. Nah, inilah bapaknya pentingnya ilmu ya, pentingnya petunjuk dari guru ya, dari ustadz, dari siapapun yang pandai itu di dalam agama ini. Cepet banget waktunya ini. Nanti sampai jam 12 gini nggih. Karena pembicaraannya loro ya. Nah, nih. Kemudian yang berikutnya ini tasjik atau pembakar semangat. Ini juga penting. Kadang Bapak Ibu di masyarakat itu ya orangnya beragam. Ana wong sing senenge iki gur maido. Ya. Napa ya enek mriki? Ana sing wong niku ya pengen apa gur pengen kaya sengkuni, wah ini ya enek. Ada orang yang ya macam-macam. Nah, justru Bapak Ibu kadang ini harus menjadi tasjik, menjadi pembakar semangat kita. Halo? Anaknya Pak Anu kok ngapal Quran apa ya iso, bapake ora iso apa-apa kok. Nah, justru kayak begitu menjadi penyemangat kita ini. Kemudian, orang dia apa-apa kok arep maju kepala desa, dite kok ngendi engko. Nah, justru nanti malah muncul ada semangat dan sebagainya. Ini. Atau dalam banyak hal ini. Ini akan menjadikan semangat kita untuk terus melakukan upaya-upaya yang terbaik. Bahkan tasjik pembakar semangat ini bisa muncul dari siapapun, bahkan orang maksiat sekalipun. Ini. Jadi lihatlah atau dengarkan apa yang disampaikan, bukan dari siapa yang menyampaikan.
Ini juga tidak mudah ini. Wong sing senenge mabuk-mabukan kok ngandani ustad. Nah, kira-kira gimana? Ya bagus juga. Dan nanti ini terjadi. Mohon maaf, Imam Ahmad, sekelas Imam Ahmad itu pernah mendapatkan tasjik dari seorang peminum pemabuk. Imam Ahmad ini hidup di masa orang-orang Mu'tazilah berkuasa, rezim Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Siapapun yang tidak mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia dihukum. Ini. Ada beberapa ulama yang selamat karena memakai ya ini makhluk. Ya, jadi menunjuk Al-Quran ini makhluk. Tapi sebenarnya niatnya dia itu bukan Al-Qurannya, tetapi ini yo tangan saawai begitu. Nah, sehingga dia selamat. Nah, ini. Tapi Imam Ahmad nggak mau. Ketika apakah ini makhluk? Bukan. Nah, apakah Al-Quran makhluk? Bukan. Makanya akhirnya Imam Ahmad dipenjara. Nah, di penjara itu ya disiksa dan sebagainya, dicambuk dan sebagainya. Sebagai seorang manusia, walaupun sekelas ustadz ya disiksa ya sambat ki ya sesuatu yang wajar karena manusia. Nah, ketika di penjara itu ternyata ketika sambat lah kira-kira begitu, di sampingnya itu juga ada seorang pemabuk yang juga dihukum. Ya, pemabuk juga dihukum. Nah, kemudian sang pemabuk ini mendengar sambate Imam Ahmad ini mengatakan begini, wahai Imam Ahmad, engkau dipenjara, engkau disiksa ini karena mempertahankan kebenaran. Kenapa engkau tidak sabar? Saya saja seorang pemabuk saja, saya sabar terhadap siksaan. Nah, ini menjadi tasjik, menjadi pembakar semangat bagi Imam Ahmad. Nah, dengan kalimat dari seorang pemabuk ini, akhirnya Imam Ahmad menjadi luar biasa bertambah. Dan akhirnya di dalam satu kitabnya, kalimatnya seorang pemabuk ini dimasukkan menjadi kalimat di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad itu. Ini kira-kira Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada orang yang mungkin lebih dalam hal kultur atau wong sing biasa, wong aku iso nyekolahke anakku, kowe wong ngono ora iso nyekolahke. Nah, itu menjadi tasdik, menjadi penjabar kita. Oh iya, kono iso kaya ngono, bapak guru lulusan SD, anak iso sekolah kabeh kok. Aku awake dhewe dadi sekolah SMA kok anake ya guru SMA padha aku ya. Ini kan. Nah, semacam itu menjadi tasdik bagi kita semuanya. Ini. Kemudian juga yang terakhir adalah membaca kisah-kisahnya orang-orang yang sukses. Apa saja ini? Pengen bisnis sukses, ya ini ya membaca kisah-kisahnya orang-orang yang pembisnis yang sukses begitu ini. Tetapi di antara sekian barangkali bisa kita ambil satu pelajaran. Rata-rata mereka yang sukses itu niatnya adalah untuk memberikan kemanfaatan yang luas. Di antara Bapak Ibu semuanya yang semuanya pegang handphone, yang punya handphone, pasti ada aplikasi WA, WhatsApp. Nggih napa mboten? Kecuali sing HP ini HP bukan HP jadul, tapi HP sing aplikasi ini hanya terbatas ini. Nah, WA itu saya membaca kisahnya Jan Kaum. Ini orang Ukraina, orang yang melarat, orang yang bahkan kuliah saja akhirnya ya tidak kalau di sini ya termasuknya gakin lah, termasuk keluarga miskin, keluarga miskin. Dia dapat jatah dari pemerintah dan sebagainya ya. Hanya dia harus kuliah juga, kuliah tidak selesai, mengambil kuliah tidak selesai karena dia lebih suka programming gitu ya. Kan sekolah malah dolanan programming begitu ini. Akhirnya dia drop out dan sebagainya. Dia pernah melamar ke Facebook, dia tidak diterima. Nah, tapi akhirnya dia bersama salah seorang lainnya itu membuat aplikasi tadi
Tujuannya piye to carane gen iso walaupun tidak bersama-sama dalam satu forum, iso saling berkomunikasi dengan satu keluarganya, berkomunikasi dengan satu komunitasnya dan sebagainya, ben iso lancar, tidak ada hambatan, murah meriah dan misalnya begitu ini. Akhirnya dia membuat itu tadi. Dan betul, akhirnya sukses dan aplikasinya ini akhirnya dibeli oleh Facebook. Barangkali dia juga Facebook juga getun kok demen orang nompo dadeke karyawan. Karena dia harus membeli aplikasinya itu sejumlah 19 miliar dolar. Nek dikruske karo rupiah itu 222,9 triliun. Nah, ini nek dicekal karo Mas anu ya ya di pondok pesantren gede ya. Ini. Nah, ini artinya ini. Ketika kita nanti juga membaca kisahnya para ulama-ulama besar ya, kayak kalau para penghafal Quran Sudais misalnya begitu ini, ibunya ketika anaknya ini ada tamu kemudian jenenge cah cilik kan seneng dolanan pasir itu ya. Roti yang disuguhkan itu dicampuri dipiur-piuri karo pasir gitu. Nek ngoten niku kira-kira ibu-ibuke nesu napa mboten? Nesuknya marahnya sang ibunya Sudais itu kowe aja mulih somben nek rong dadi imam besar di Makkah. Nah, akhirnya menjadi seorang imam besar di Makkah dan sebagainya. Nah, dungane ngoten niku Bu. Jadi ora kelangan ndok siji ra apa-apa. Aja ngoten niku. Ini hanya sesuatu doa yang luar biasa yang diajarkan yang ya tokoh-tokoh besar dan sebagainya. Para ulama-ulama dan sebagainya juga demikian pula. Ketika kita membaca kisah-kisahnya orang-orang yang sukses dunia dan akhiratnya, ya kita akan termotivasi untuk ke sana. Kalau kita makaten ini nanti masih ditambah sampai jam 12 oleh Pak Parno. Monggo sebagai penutupnya Pak Parno nanti memberikan semangat kepada kita semuanya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kagem kula piyambak, kagem para jamaah sedaya. Mugi-mugi kita terus diberikan keimanan, keistiqomahan, kesehatan sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian matur nuwun, akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki enten loro berarti mungkin bagi kalih nggih.